Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Yuyun Anggraini dengan NPM 21220016 dan teman saya Fiski Oktavinata dengan NPM 21220015. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pola pendidikan remaja. Yang pertama, ada konsep pendidikan remaja. Pendidikan remaja merupakan usaha sadar dan dilakukan oleh orang dewasa dengan berencana, terprogram dan terkendali untuk menyiapkan individu melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Jadi, kegiatan pendidikan yang dilakukan terkhusus untuk anak usia remaja, yaitu berkisar usia 12 sampai 15 tahun. Dan selanjutnya, remaja usia 13 sampai 14 tahun pada usia awal remaja. Di usia ini di mana jenjang pendidikan remaja berada pada SLPT. Nah, di sini mereka mulai mengenal sistem baru yang ada di sekolah, misalnya perkenalan. Baik, selanjutnya yang kedua ada lingkungan pendidikan remaja. Nah, di sini remaja memiliki 3 lingkungan kehidupan yang mempunyai corak berbeda serta masing-masing memikul tanggung jawab. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan itu ada 1 lingkungan pendidikan di keluarga. Nah, di keluarga ini merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak dan remaja. Dan pendidikan keluarga lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian. Dan selanjutnya yang kedua itu ada lingkungan pendidikan di masyarakat, di mana masyarakat ini merupakan lingkungan dari alami kedua yang dikenal anak-anak remaja banyak mengenal karakteristik masyarakat dengan berbagai norma dan keagamaannya. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada lingkungan pendidikan di sekolah. Nah, sekolah ini merupakan lingkungan aktivisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu. Jadi khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupan di kemudian hari. Baik, selanjutnya akan membahas tentang faktor keberhasilan pendidikan. Yang pertama ada faktor sosial ekonomi, di mana kondisi sosial yang menggambarkan status orang tua itu merupakan faktor yang dilihat oleh anak untuk menentukan pilihan sekolah dan pekerjaan. Nah, secara tidak langsung, keberhasilan orang tua merupakan beban bagi anak, sehingga dalam menentukan pilihan, pendidikan tersirat untuk ikut mempertahankan kedudukan orang tua. Yang selanjutnya, yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, di mana lingkungan teman sebaya akan memberikan peluang bagi remaja laki-laki ataupun wanita. Nah, untuk menjadi lebih matang, di mana kelompok sebaya seorang gadis bersepakatan untuk menjadi seorang wanita dan perjaka untuk menjadi seorang laki-laki serta belajar mandiri sesuai dengan kodratnya. Nah, baik, itulah penjelasan dari materi saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fiski Oktavinata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiski Oktavinata, NPM 21220015. Izin melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Yuyun Anggraini, yaitu tentang faktor keberhasilan pendidikan yang telah dijelaskan Mbak Yuyun Anggraini. Tadi ada 2, yaitu yang pertama faktor sosial ekonomi dan faktor lingkungan. Dan yang ketiga itu ada faktor pandangan hidup. Nah, faktor pandangan hidup ini merupakan bagian yang terbentuk dari lingkungan. Pengejawatan pandangan hidup tampak pada pendirian seseorang, terutama dalam menyatakan cita-cita hidup bagi remaja. Nah, dalam memilih lembaga pendidikan, seorang individu dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang melatar belakanginya. Nah, remaja yang berasal dari kalangan keluarga kurang umumnya bercita-cita untuk di kemudian hari menjadi
orang yang berkecukupan, dan dengan demikian dalam memilih jenis pendidikan berorientasi kepada jenis pendidikan yang dapat mendatangkan banyak uang, misalnya kedokteran, ekonomi, dan ahli teknik. Nah, selanjutnya itu ada pola pendidikan remaja. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua atau pendidik untuk menyikapi anak menjelang masa remaja awal. Nah, yaitu yang pertama ada jalin komunikasi dua arah. Nah, yang dimaksud di sini yaitu menjalin komunikasi dua arah itu solusi terbaik untuk mengetahui sebagian besar hal tentang mereka. Nah, beralih kesempatan anak bercerita dan mencurahkan isi hati, karena remaja itu cenderung suka bercerita terus dibanding mendengarkan. Nah, setelah anak bercerita, orang tua atau pendidik itu sebagai pendengar bisa sedikit demi sedikit memberikan masukan kepada kepada anak yang bercerita tersebut. Nah, hal itu agar mereka tidak merasa seperti dihakimi atau dinasihati. Nah, yang kedua itu ada bekerja sama dengan guru. Nah, bagi orang tua yang mempunyai sedikit waktu untuk bisa berkomunikasi, nah sebaiknya guru di sekolah juga menjadi solusi. Artinya orang tua itu dapat memberikan otoritas kepada sekolah untuk mendidik dan mengarahkan anak dengan kesepakatan tertentu. Nah, jadi orang tua itu bisa datang ke guru untuk untuk guru itu membantu anaknya itu bisa berkomunikasi intensif dengan anak tersebut gitu. Nah, dengan adanya kesepakatan antara orang tua dan guru, maka pihak sekolah atau guru akan lebih leluasa mengatur dan mengontrol perilaku anak tersebut. Nah, yang ketiga itu hilangkan persepsi pacaran penyemangat belajar. Nah, pacaran di sekolah itu bukannya membuat semangat si peserta didik. Nah, tetapi itu justru malah akan membuat mereka tidak fokus belajar karena terlalu memikirkan si pacar tersebut. Jadi lebih baik si anak itu dilarang untuk berpacaran agar lebih fokus ke sekolahnya terlebih dahulu. Nah, apalagi jika keduanya pada suatu saat akan memutuskan hubungan, semua bisa menjadi akan berantakan. Apalagi kalau misalkan si anak ini berpacaran terus tidak di bawah pengawasan kedua orang tuanya, itu malah akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, yang keempat itu memperkenalkan ajaran, norma, dan nilai agama. Nah, penting banget nih untuk memperkenalkan ajaran, norma, dan nilai kepada anak-anak, apalagi kepada remaja. Karena remaja itu cenderung lebih udah pengen banyak lebih tahu gitu. Nah, memperkenalkan norma dan nilai agama menjadi hal penting dalam membentangi remaja dari pergaulan melampaui batas. Nah, dalam agama ada batasan-batasan mengatur bagaimana etika bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain, terutama kepada lawan jenis. Nah, memperkenalkan anak pada ajaran agama dapat memberikan kegiatan positif seperti rajin sholat, mengaji, dan berorganisasi sosial keagamaan. Sedangkan memperkenalkan mereka pada norma dan nilai agama dapat membatasi mereka dalam berperilaku. Nah, ketika kita mengajarkan norma dan nilai agama, maka si anak ini tahu batasan-batasannya ketika mereka bersosialisasi dengan lawan jenis begitu. Nah, yang kelima itu ada awasi penggunaan handphone, tablet, dan televisi. Nah, maraknya acara televisi tidak mendidik menjadi tantangan besar bagi orang tua. Ditambah lagi kemudahan akses dunia maya memberikan peluang besar bagi para remaja melakukan hal negatif. Saat ini sudah tidak mungkin lagi bagi remaja untuk bisa mengakses konten dewasa yang seharusnya bukan konsumsi mereka. Bahkan tanpa harus dicari, tawaran-tawaran konten-konten dewasa sudah banyak bertebaran. Nah, hal ini menjadi kewajiban tambahan buat orang tua untuk selalu memberikan pengawasan bagi anak-anak mereka, anak remaja mereka ya. Termasuk tuh mengecek penggunaan sosial media mereka, terus mungkin apa saja sih yang diakses oleh si anak tersebut.
gitu, terutama terkait dengan konten yang mereka tonton dan komunikasikan dengan orang lain di dunia maya. Jadi kayak misalkan semacam main Facebook, Twitter itu kita juga harus bisa mengontrolnya. Kita juga harus mengecek sih supaya si anak ini tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.